Assalamualaikum ya guys. Sebelum membahas tentang perkutut aji dan katurangan perkutut, jangan lupa untuk klik subscribe terlebih dahulu. Pencet tombol loncengnya ya guys. Oke, kita langsung aja mulai bahasan tentang perkutut aji dan katurangan perkutut berdasarkan pengalaman dan penglihatan saya. Saya akan awali dari perkutut aji dulu ya guys. Perkutut aji adalah perkutut berkodam, di mana perkutut ini memiliki pendamping makhluk gaib, bisa baik dan bisa buruk, dan jumlahnya bisa lebih dari satu. Perkutut aji ini lebih cenderung mengutamakan isi daya tuah dari makhluk gaib yang mendampingi perkutut aji itu sendiri, dan tidak terlalu utamakan katurangan dan bunyi yang bagus. Jikapun ada dimiliki perkutut aji itu sendiri adalah bonusnya. Perkutut aji memiliki sisi-sisi yang penuh misteri bagi yang awam. Bisa diketahui makhluk gaibnya, tergantung kepekaannya, juga kadang bisa lewat mimpi, nampak langsung sekelebatan, merinding, mendengar suara gaib lewat kupingnya, angin berdesir kencang, dan macam-macam tanda lainnya. Tidak semua perkutut yang memiliki katurangan itu disebut perkutut aji atau perkutut yang berkodam. Dan perkutut lokal yang biasa pun juga bisa berkodam. Begitulah uniknya dan luar biasa indahnya. Menarik sekali memiliki dan merawat perkutut aji. Perkutut aji juga disebut pusaka hidup. Begitulah para leluhur sangatlah mempercayai daya magisnya dalam keyakinan mereka sejak dahulu kala. Jadi berhati-hatilah dalam memiliki perkutut aji. Tidak semua orang juga bisa memilikinya. Ada yang bersifat pemilih, karena makhluk gaib yang mendampingi perkutut yang sebagai wadahnya juga mempunyai karakter-karakter yang berbeda. Jika salah memilih, tentu efeknya buruk sekali ya guys, buat yang memilikinya, serta keluarganya juga akan terkena efek dampak domino dari energi negatif dari makhluk gaib yang kurang baik yang mendampingi perkutut aji itu sendiri. Seperti misalkan sakit-sakitan, bertengkar terus-menerus, rezeki seret, masalah selalu datang bertubi-tubi, dan lain sebagainya. Akan beda lagi ya guys jika makhluk gaib yang dampingi itu baik sifatnya dan karakternya dalam wadah perkutut aji itu sendiri. Efeknya akan membuat kehidupan makin lancar, rezeki pun berlimpah, karir pun akan sukses, kebahagiaan selalu ada dalam keluarga, dan lain sebagainya. Perkutut aji yang berkodam baik sangatlah cocok sekali untuk pendamping pusaka, dan tentu setelah diselaraskan perkutut ajinya dengan pemiliknya, tentu power dalam perkutut aji akan masuk dalam tubuh pemiliknya, yang akan membantu dengan sendirinya atas seizin Sang Maha Pencipta Allah dalam kehidupannya. Kekuatan positif yang berlimpah akan mempengaruhi perubahan-perubahan besar dalam hidup pemiliknya, dan diharapkan dalam memiliki perkutut aji banyaklah bersedekah dan berbuat baik. Itu akan mempercepat proses-proses yang luar biasa yang akan terjadi, membuat hidup jadi lebih baik dari sebelumnya. Tentunya semua sarana atau alat prasarana yang terjadi, hasilnya yang menentukan adalah Sang Maha Kuasa Allah dan amal perbuatan masing-masing. Jadi pada intinya, tetaplah hanya menembah pada Sang Maha Pencipta, bukan kepada makhluk-makhluk ciptaannya. Jaga hati, jaga pikiran, jaga batin dalam memiliki semua sarana, alat prasarana apapun yang dimiliki dalam diri kalian ya guys. Tetap meminta hanya pada Sang Maha Pencipta Allah dalam melakukan kewajiban dan menerima hak kalian dalam hidup ini. Daya yoni tuah dari penunggu perkutut lokal beda fungsi ya guys dengan katurangan yang dimiliki seorang perkutut lokal yang memilikinya dengan tanda-tanda tertentu di tubuhnya. Ibarat pusaka dengan pamornya, itulah katurangan. Walau beda fungsi, itu malah menambah lengkapnya fungsi daya tuah yoni di dalam perkutut itu sendiri yang memiliki semuanya, berkodam makhluk gaib dan memiliki katurangan serta bunyi yang bagus. Dan di luar itu ada sosok-sosok makhluk gaib yang ikut mendampingi perkutut lokal itu. Dan tidak semua perkutut lokal atau yang memiliki katurangan berkodam, tapi sebagian besar perkutut katurangan memiliki penunggu makhluk gaib. Dan di antara makhluk gaib itu ada yang baik dan ada yang jahat. Makhluk gaib itu pun bermacam-macam bentuk wujudnya yang ikut mendampingi perkutut itu sendiri. Jika salah memilih, perkutut berkodam jahat akan berdampak buruk pada pemilik keluarga, akan sakit-sakitan, susah rezeki, mendapat musibah, dan lain sebagainya, yang mana itu tidak cocok dengan yang memiliki perkutut itu sendiri. Perkutut kok berkodam mbah? Pripun cara perjanjiane mbah? Kodam kalih kewan. Kodam niku makhluk hidup mas, saged seneng kalih sinten mawon. Nak perjanjian boten enten nggih, melu mawon ngoten niku golek wadahe piyambak makhluk gaib niku. Pripun nek ningali niki mbah?
Nek badhe ningali gaib nggih lewat mata ketiga yang sudah terbuka. Biasanya orang linui atau gaibnya yang terbuka baru bisa lihat gaibnya. Kalau orang awam tergantung kepekaan dirinya, juga kadang bisa lihat mimpi, nampak langsung, merinding, mendengar suara gaib dan macam-macam lainnya. Jadi untuk mendapatkan perkutut yang baik, pilih yang memiliki katurangan dan berkodam yang baik, terutama bunyinya yang merdu sehingga lengkaplah apa yang didamkan di hati, yang akan membuat suasana di rumah pun akan menjadi adem, ayem, tentrem, bahagia. Suasana itulah yang akan membuat kelancaran segalanya, terutama rezeki. Sekedar berbagi cerita yang pernah saya alami dalam hidup saya ya guys. Ini pengalaman nyata yang saya alami dari yang saya dapatkan dalam hidup saya. Di waktu kecil saya, di saat waktu santai, bapak saya itu menceritakan tentang seorang perkutut, tentang seekor perkutut, dan dia menyaksikan sendiri ya guys kejadian itu pas terjadinya. Almarhum Mbah Buyut, begitu saya memanggilnya, pernah memiliki seekor perkutut dan banyak sekali pusaka dulunya, dan saking sayangnya dengan perkutut-perkututnya itu, salah satunya yang menurut dia agak berbeda dengan yang lainnya itu ditaruh ya guys, digantung di dalam kamar tidurnya. Waktu itu pada suatu saat di suatu hari tanpa sengaja terbakarlah rumah Mbah Buyut dan seisinya hangus semuanya ya guys. Bahkan pusaka-pusakanya semua, rangkanya lenyap semua, hangus terbakar. Tinggal bilaknya pusaka-pusaka gosong, semuanya itu terbakar tanpa tersisa. Tapi yang menjadi keanehan ya guys, ini justru di ruangan kamar tidurnya itu malah utuh, dan sisi di dalamnya kamarnya pun tidak ada yang terbakar apapun, dan perkututnya itu pun masih hidup, nyentel digantung di dalam kurungannya di kamar tidur itu. Semuanya pun heran kok yang utuh dan tersisa hanya satu ruangan. Kata Mbah Yud ke bapak saya ya guys, perkutut itu juga salah satu pusaka hidup, dan perkutut itu sama Mbah Buyut saya dibilang adalah perkutut Trobanyu ya guys. Jadi memang perkutut aji ibarat pusaka hidup seperti halnya pusaka keris, tombak, dan tosan aji lainnya. Katurangan adalah pamornya, dan isoteri atau isinya adalah kodam atau makhluk gaib positif yang mendiami dalam wadah perkutut itu sendiri. Jika lengkap ya guys kriteria itu semuanya, itulah yang terbaik dalam memiliki sebuah perkutut yang bisa disebut peksi aji. Dan akan beda lagi jika perkutut berkodam makhluk gaib jahat atau negatif. Walau memiliki katurangan atau tidak memiliki katurangan, biasanya akan berefek buruk ke pemiliknya, bahkan keluarganya juga bisa terkena, sehingga akhirnya biasanya oleh pemiliknya itu sendiri dilepaskan, dikembalikan ke alam habitatnya, tempatnya berasal atau didapat. Jadi kalau memang perkutut aji itu memang seperti jodoh ya guys, kalau memang berjodoh tidak akan kemana-mana, pasti dengan berusaha akan mendapatkannya atau datang dengan sendirinya berjodoh. Oke ya guys, saya akan lanjutkan kembali yang kedua, yaitu menjelaskan tentang mengenal katurangan perkutut. Katurangan adalah ilmu titen untuk melihat dan menentukan ciri-ciri atau tanda-tanda fisik yang muncul di tubuh perkutut yang bisa menunjukkan sifat, watak atau karakter yang dimiliki perkutut itu sendiri. Seperti halnya pamor dibilah keris, begitulah katurangan yang akan muncul di tubuh perkutut itu sendiri. Katurangan itu sangatlah unik ya guys, dan muncul mengikuti sifat dan kepribadian dari pemilik yang merawatnya dengan baik dan sabar. Jika memiliki perkutut, biasa pun jika dirawat dengan baik, kadang bisa tiba-tiba ya guys bisa muncul katurangannya sendiri. Itulah disebut rezeki dan jodoh. Dan kadang katurangan yang sudah muncul ketika dipelihara dalam beberapa hari atau hitungan hari, bahkan berbulan-bulan pun ada yang bisa hilang dengan sendirinya, akhirnya menjadi perkutut biasa kembali ya guys. Dan ada juga yang bisa berganti katurangan yang lain, berbeda dengan katurangan yang muncul sebelumnya di tubuh perkutut itu sendiri. Katurangan bisa disebut juga pamor di tubuh perkutut itu sendiri. Katurangan itu banyak sekali ya guys, jumlahnya beraneka ragam, bahkan lebih dari 100 macam lebih kalau dipelajari, mulai dari bunyi suara, kepala, badan, sisik kaki, jumlah ekor,
sayap, bulu, dubur, mata, dan yang lainnya. Jika kalau kita mengikuti nafsu keinginan dari diri kita ingin memiliki katurangan-katurangan yang dimiliki di tubuh perkutut, justru akan kurang baik, seperti membiarkan nafsu terus berkobar, tidak akan ada kendalinya, ibarat seperti kuda liar yang lepas seperti tiada habisnya, ingin memiliki kesemuanya. Kalau dibiarkan bisa edan sendiri, muncullah yang namanya disebut edan perkutut. Jika tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, yang timbul tentu efeknya kurang baik bagi diri sendiri yang memeliharanya. Katurangan itu ada yang baik dan ada yang kurang baik, tergantung juga kita dalam menyikapinya dengan bijak, dan semuanya kembali ke diri kita. Tinggal percaya atau tidak percaya, kembali lagi ke koridor keyakinan masing-masing pribadi. Tapi kebanyakan yang kurang baik itu pun juga sudah terbukti sekali dari pengalaman para leluhur kita yang sudah pernah merawat dan memelihara perkutut sejak dahulu kala. Dan dalam memelihara perkutut itu benar-benar dilatih mengenali diri kita sendiri itu siapa, melatih kesabaran diri dalam menjalankan tanggung jawab dalam hidup ini, dan selalu terus belajar mensyukuri segala nikmat yang selalu terus diberikan oleh Sang Maha Pencipta Allah dalam kehidupan kita sehari-harinya, mulai dari pagi hingga malam, terus menerus hingga akhirnya kita kembali lagi ke alam kelanggengannya. Hingga akhirnya hasil yang dipetik akan muncullah katurangan di perkutut itu sendiri. Bisa 1 katurangan, bisa 2, 3 katurangan, bahkan bisa lebih katurangannya yang bisa cocok dengan sifat karakter pemilik perkutut itu sendiri. Penjelasan katurangan perkutut berdasarkan ciri mati, yaitu sebagai berikut. Biasanya jenis perkutut lokal yang tubuhnya tumbuh tidak seperti biasanya, tidak normal, tidak lazim seperti perkutut umumnya yang lain, dan perkutut silangan lokal dengan dengan perkutut warna lain yang bisa disebut ternak, itu pun juga bisa berkodam ya guys, karena ada turunan dari lokal juga wadahnya. Ada tanda misalnya seperti bulu putih tumbuh di kepala, kepalanya menunduk atau mendangak terus, mata tembus merah, leher seperti ular kobra kepalanya, mata berwarna kuning, dubur berwarna kuning, mata berwarna hijau juga ada, selaput seperti bebek di jari kaki, sisik kaki yang menyilang semuanya ataupun sebagian. Umumnya penggemar perkutut lokal menyebut perkutut ini dengan nama perkutut katurangan. Jenis-jenis perkutut itu dibedakan sesuai katurangannya sebagai berikut. 1. Kul buntet, ules hitam pekat atau seperti ayam cemani, ules lurik terhubung dari kanan sampai kiri, garis ules dari leher sampai dubur, dan ules ini tidak hilang setelah proses mabung. 2. Candolo sabdo, karena bulu putih di bagian sayap bagian luar, dan ules ini tidak hilang setelah proses mabung ataupun tercabut. 3. Trah pajajaran atau daulatan, ules kekuning-kuningan dan sorot matanya kuning menyala. 4. Gendawa sabdo, ada bulu putih di sebelah leher dan bulu putih ini tidak hilang setelah proses mabung ataupun tercabut. 5. Kantong semar, leher pendek dan tembelok atau perutnya besar melembung ke depan seperti entok atau meri. 6. Kusuma wicitra, warna parut dan sisi kaki keputih-putihan. 7. Laras ati, mata beralis kekuningan dan bulu halus pada pangkal ekor kuning merata, dan ules ini tidak hilang setelah proses mabung. 8. Mercu jiwo, bola mata atau korena, matanya bercahaya warna kuning atau kekuningan. 9. Muncis, bentuk badannya kecil memanjang seukuran tempat makan. 10. Mustikaning manuk,
Seluruh bulu, paruh, dan kuku berwarna putih serta mata merah tembus dan tidak ada luriknya. 11. Pandawa Mijil. Bulu ekornya berjumlah ganjil 13, 15, 17, 19, 21 lembar dan jumlah ekor ini tidak berubah setelah proses mabung ataupun rontok, patah, tercabut. Tapi biasanya Pandawa Mijil itu berjumlah 15. Kalau untuk angka yang lain itu akan berbeda namanya. Nomor 12. Pedaringan kebak atau kemben, tepung, telaga tepung. Bulu lurik di leher dan dada menyambung dari kiri ke kanan, tapi tidak sampai dubur dan ulus ini tidak hilang setelah proses mabung. 13. Kaki bebek, jari kaki nempel atau berselaput seperti bebek. 14. Purnomo Sidi, warna bulunya kemerah-merahan seperti permata, matanya berwarna merah. 15. Rupa Cahyo, warna bulunya mengkilat bercahaya. 16. Rajek Wesi, kaki bersisik sebelah kaki saja atau silangnya tidak penuh dalam satu kaki. 17. Rajawana, kaki bersisik silang ya guys, keduanya penuh. 18. Sapu jagat, ada bulu lebih setelah ujung bulu dan bulu ini tidak akan hilang setelah proses mabung. 19. Satrio Kinayungan, di tengah kepalanya uyeng-uyeng ada satu bulu warna putih dan bulu putih ini tidak hilang setelah proses mabung. 20. Puter, tak berjari atau kaki patah. 21. Sengkang Negoro, di kepala tumbuh bulu lurik dan ules ini tidak hilang setelah proses mabung. 22. Jambul Garuda, ada bulu seperti jambul burung Garuda dan jambul ini tidak hilang setelah proses mabung. 23. Sirih, dadanya lebar seperti ada garis di tengah atau ada 3 garis seperti daun. 24. Ada belang bulu dada dari bawah kepala sampai bawah atau dubur. 25. Songgo Ratu, mempunyai jambul satu helai atau beberapa helai bahkan banyak berwarna putih layaknya mahkota. Ada yang berwarna hitam juga. Lurik juga ada, mempunyai warna paruh dan kaki kehitam-hitaman dan jambul ini tidak akan hilang setelah proses mabung berkali-kali. 26. Sumping Ratu, ada dua bulu atau lebih seimbang atau sejajar kiri dan kanan, letak di kepala. 2 bulu putih di atas mata kiri dan kanan, dan sayap kanan kiri turun nempel tanah atau sangkar, dan bulu putih ini tidak hilang setelah proses mabung, tercabut dan rusak. 27. Sri Kempel, bulu ekor dari pangkal sampai ujung ekor menumpuk dan demikian pula kotorannya. 28. Sri Mangumpel atau Sri Sedono Lutut, semua kukunya berwarna putih. 29. Rondo Semoyo, di sekitar kelopak mata berwarna kuning. 30. Udan Mas, bulunya berwarna coklat muda atau krem dan bulu yang melingkar berwarna kekuning-kuningan mas. 31. Wilis, bulu putih sehelai di atas kepala bagian belakang dan bulu putih ini tidak hilang setelah proses mabung, tercabut. 32. Wisnu Murti, warna kaki, mata, dan paruhnya hitam. 33. Wisnu Kucem atau Wisnu Mangemu, bulunya berwarna kehitam-hitaman, warna bulu kusem, walaupun setelah proses mabung. 34. Tretes Mas, di kepala atau bagian dalam sayap ada bercak kuning keemasan atau coklat dan warna kemasan semburat karat tidak hilang setelah proses mabung ataupun tercabut. 35. Satrio Wicaksono, bulu putih di pangkal ekor, bulu sekunder dan bulu ini tidak hilang setelah proses mabung, tercabut atau rusak. 36. Tumbak Cuk-cukan, paruh melengkung seperti paruh burung kolibri atau cucuk ontel, paruhnya panjang. 37. Leher kobra Sriti atau Srikiti atau Sriwiti atau Srikiditi, lehernya seperti ular kobra yang berdiri. 38. Batu rantai, cirinya sisik kaki berlubang kering timbul. 39. Rojo Dino atau Nugel Dino, jumlah bulu ekor 12 dan jumlah ekor ini tidak berubah setelah proses mabung atau tercabut. 40. Korowelang, bulu sayap dan ekor bergaris malang semu.
atas bawah atau bolak-balik, dan ules ini tidak hilang setelah proses mabung tercabut. 41. Segoro ngembeng, leher belah keliling dari depan sampai belakang. 42. Songgo buwono, bulu putih di punggung bagian luar, dan bulu putih ini tidak hilang setelah proses mabung tercabut. 43. Keruk bumi atau ciker atau tiker, jari kaki melengkung masuk ke dalam. 44. Samber lilin atau trah Mojopahit, bulu semu kehijauan, dan warna bulu ini tidak hilang setelah proses mabung atau kena air dimandikan. 45. Puser bumi, di tembol ada cekungan seperti puser. 46. Sodo lanang, bulu ekor dan lainnya tumbuk diselaputi selaput bila mau mekar dari ujung ke pangkal bulu. 47. Satrio wirang, jumlah ekor 16 dan jumlah ekor ini tidak hilang setelah proses mabung ataupun tercabut. 48. Ombak segoro, bulu punggung bergelombang atau cengkung. 49. Trah tuban, bulu berwarna semu merah hati dan bulu ini tidak akan berubah setelah proses mabung. 50. Banyak angkrem antara kaki belakang seperti angsa betina. 51. Pancuran mas, dada belah dari leher sampai tembolok saja atau dari tembolok sampai dubur saja. 52. Lang mas, bulu kebalik dan bulu ini tidak berubah setelah proses mabung. 53. Simbar, ada bulu putih di kaki dan bulu ini tidak akan hilang setelah proses mabung. 54. Naroyono, kepala BPL menunduk ke bawah terus. 55. Bodronoyo, kepala BPL dongak menghadap ke atas terus. 56. Locok atau blurik atau blandong atau bumbun, di beberapa tubuh ada beberapa bulu putih dan bulu putih ini tidak hilang setelah proses mabung. 57. Brahma kolo, ke-8 jari kakinya berkuku putih. 58. Brahma suku, bulunya berwarna kemerah-merahan. 59. Songgo langit, BPL jalannya pakai siku atau telapak kaki ke atas. 60. Sri gunting, BPL ekornya memecah belah menjadi dua bagian seperti gunting. 61. Trukung, BPR tak punya brutu atau ekor. 62. Patok bangkrong, BPL kaki 1. 63. Blorok sono, BPL warna bercak atau delemok krem atau coklat muda. 64. Cawan mas, BPL bila dipegang bulu membentuk huruf V dan bila jalan seperti huruf J melengkung. 65. Bromo sulur, BPL ususnya keluar atau embeyen. 66. Bromo susur, BPL bulunya ada yang melintir atau ulir seperti per, bila dipotong tumbuh lagi. 67. Brahma kukup, bulunya berwarna keputih-putihan dari kepala sampai ekornya. 68. Brahma labuh geni, bulunya berwarna kemerah-merahan tidak merata dan bulu merah ini tidak hilang setelah proses mabung. 69. Brumbun kendit, ada putih berderet dari kanan ke kiri. Pada tekong atas, bulu putih itu kadang tidak nampak, kadang tertutup bulu di atasnya. 70. Buntel mayat, masing-masing sayapnya ada bulunya putih satu lembar dan bulu putih ini tidak hilang setelah proses mabung atau tercabut. 71. Lembu rawan, bulunya delemok tidak tumbuh dengan baik. 72. Kelabang kapipit atau sengkolo pipit, pada sayap bagian dalam bila direntangkan terdapat bulu berwarna putih dan bulu putih ini tidak hilang setelah proses mabung. 73. Sogok atau sujen, bulu ekornya salah satunya atau lebih bulu utama atau primer berwarna putih dan bulu putih ini tidak hilang setelah proses mabung. Sujen artinya daging dalam tusukan sate. 74. Trajumas, kaki berwarna kuning. 75. Peksi, BPL paruh pendek 1 cm. 76. Bromokolo, BPL berkuku putih tapi bening, berkuku panjang tajam. 77. Ketitiran, suara kecil kuat keras bunyinya kik 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 kik. Cirinya ekor miji-miji atau enggak berkaitan. 78. Gomendung, BPL warna krem atau silver bodinya dan ekor warna hitam. Kalung petuk atau nyambung mata walau bukan merah tapi tembus cahaya. 79. Patak warak, kepala botak tanpa bulu sampai tulang kepala tanpa kulit, terlihat seolah luka yang menganga. 80. Sumping, bulu putih tepat di atas mata sebelah kiri saja atau kanan saja. Bulu putih ini tidak akan hilang setelah proses mabung atau tercabut. 81. Kalung khusus, lurik nyambung pada bawah leher atau tembolok atau dubur. 82. Cemoro, bulu tanpa lurik atau seperti rambut nggak kempel tapi pecah-pecah. 83. Blorok singkir sengkolo, cirinya sayap ngangkat 1. 84.
Blorok, ketek atau monyet, cirinya ada lurik double 1 bulu, terdapat di semua bagian badan. 85. Gotong ngait, masing-masing sayapnya ada bulunya putih 3 lembar, dan bulu putih ini tidak hilang setelah proses mabung atau tercabut. 86. Sri Sodono lutut, warna sisik kaki depan ungu tua, tetapi sisik jempolnya merah. 87. Kalung petuk, lurik nyambung beberapa saja di leher atau tembolok atau dubur. 88. Junjung derajat, bulu putih di pangkal paha bawah, dan bulu putih ini tidak hilang setelah proses mabung, tercabut atau rusak. 89. Lurik ketek, lurik leher sampai sayap dan lurik ini tidak hilang jika tercabut atau proses mabung. 90. Hanuman, ada bulu ekor 1 menjuntai seperti ekor kera, bulunya berwarna hitam. Ciri mati adalah prediksi dalam hubungan bentuk sifat perilaku seekor perkutut. 1. Perkutut banyu penguripan, BPL minumnya banyak, sehari sewadah minumnya yang besar atau lebih, atau tidur di air atau tidur di tempat pakan. 2. Perkutut Widaksono, Gasti, BPL bersuara keras, tembus, menggema sampai jauh atau mantul. 3. Perkutut Sri Lumbung, BPL tidur di atas pakan. 4. Perkutut Tindih, BPL yang bila bunyi sekali double atau cuma 2 kali pakai jeda. BPL sekali bunyi 2 kali tersebut pertama. Kuk 7, kedua kuk 5 atau kuk 3. 5. Perkutut Gedong Minep, BPL yang hanya bunyi tiap jam 4 sore sampai 6 sore. 6. Perkutut Gedong Mengo, BPL yang hanya bunyi antara jam 3 pagi sampai jam 6 pagi, menjemput sinar matahari. 7. Perkutut Banjar Petung, BPL dengan suara kuk 7. 8. Perkutut Suguh Danyuh, Dayuh, BPL bunyi setiap mau ada tamu datang dan menyambut tamu datang. 9. Perkutut Lurah, perkutut selama hidupnya tidak pernah turun ke tanah makan dan minumnya diloloh perkutut lain. 10. Perkutut Sihwantean, perkutut manggungnya ngelik bersusun. 11. Perkutut Sri Rejeki, kotornya menumpuk seperti gunung. 12. Perkutut Widono Sreku, perkutut manggungnya terdengar bersusun-susun. 13. Perkutut Durgongwuh, manggung pada tengah malam antara jam 23 sampai jam 00 malam. 14. Perkutut Durgongri, manggungnya terus-terusan siang malam. 15. Perkutut Biksu Lahan, perkutut biksu atau tidak bunyi. 16. Perkutut Gendawa Sabdo, suara manggungnya keras dan merdu. 17. Perkutut Mujur, BPL tidur secara tangkringan. 18. Perkutut Jujur, BPL ekornya naik ke atas kalau jalan. 19. Perkutut Jogoboyo, BPL tidur di bawah atau tidur di tanah atau tidak bisa terbang, biasanya tidur di bawah pintu kandang perkutut. Demikianlah ya guys penjelasan tentang perkutut aji dan katurangan perkutut. Moga bermanfaat buat semuanya. Salam Kung Mania, dan jangan lupa like dan komennya. Selalu stay in here di channelnya Mbah Tirto Vlog yang selalu penuh kejutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.